Selamat datang di Statistika Ekonomi dan Bisnis dengan topik distribusi seragam. Setelah menyaksikan video ini, Anda diharapkan akan memahami konsep distribusi seragam. Perkenalkan, nama saya Pribadi Setianto. Baik, kita mulai. Capaian pembelajarannya adalah sangat sedikit, namun tetap sangat penting karena selain untuk memahami salah satu distribusi probabilitas variabel kontinu, pemahamannya juga diharapkan dapat mempermudah pemahaman tentang distribusi kontinu yang lain yang amat sangat penting dalam statistika, yaitu distribusi probabilitas normal. Baik. Capaian pertama adalah mampu memahami yang dimaksud dengan distribusi probabilitas variabel random kontinu. Kemudian memahami distribusi probabilitas seragam atau uniform distribution. Dan yang ketiga adalah mampu menggunakan pendekatan distribusi probabilitas seragam dalam kasus keseharian. Sehingga materinya meliputi distribusi teoritis variabel random kontinu, kemudian distribusi seragam. Kita mulai. Distribusi teoritis variabel random kontinu. Selanjutnya dinyatakan secara singkat distribusi variabel kontinu. Mengapa diperlukan? Untuk apa kita mempelajarinya? Begini jawabnya. Pertama, dalam keseharian, kita berhadapan dengan sangat banyak variabel hasil pengukuran. Bukan hanya panjang, volume, dan berat yang diukur, namun juga harga, pendapatan, ekspor, biaya, dan banyak yang lainnya adalah diukur, bukan dihitung layaknya frekuensi kejadian. Variabel random kontinu dapat mengambil sembarang nilai pada garis bilangan, 2/7, log 5, atau akar 3, dan sebagainya. Pendek kata, setiap titik dalam garis bilangan dapat menjadi nilainya. Sehingga mudah difahami bahwa untuk sepenggal garis bilangan yang pendek akan ada tak hingga banyaknya kemungkinan nilai. Walaupun dalam kenyataannya nilainya sangat sering dibulatkan. Alih-alih mendengar harganya adalah akar pangkat 2 dari 8, kita akan mendapati harganya adalah Rp3 misalnya. Nah, atas variabel yang bersifat kontinu atau dapat dianggap kontinu itu, kita akan mendekatinya dengan model yang disediakan oleh matematika untuk perilaku variabel yang bersifat kontinu. Ini seperti halnya sebelumnya kita membuat analisis atas variabel random discrete menggunakan pendekatan atau menyusun pemodelan yang disediakan oleh matematika. Adapun untuk fungsi probabilitasnya, maka kita akan mempunyai probabilitas variabel random kontinu. Beberapa hal yang perlu difahami untuk probabilitas variabel kontinu adalah sebagai berikut. Pertama adalah bahwa probabilitas sebuah titik adalah 0. Tentu saja 0 karena probabilitas dari satu di antara tak hingga banyaknya kemungkinan. Dengan sifat ini, maka tidak ada bedanya antara probabilitas lebih besar dari 3 dengan probabilitas lebih besar atau sama dengan 3. Oleh karena itu, probabilitasnya dihitung untuk sebuah rentang nilai. Selanjutnya, probabilitasnya dihitung sebagai luas di bawah kurva dan umumnya merupakan selisih dari dua nilai kumulatif. Kemudian ada istilah fungsi kepadatan probabilitas atau probability density function. Ini merupakan fungsi probabilitas untuk variabel kontinu. Ini merupakan padanan dari probability mass function yang kita kenal untuk variabel discrete. Adapun properties dari fungsi kepadatan probabilitas adalah sebagai berikut. Pertama, nilai fx adalah non-negatif untuk semua x. Ini berarti
fx selalu di atas sumbu datar x. Kedua, luas keseluruhan di bawah kurva fx adalah 1, menunjukkan bahwa probabilitas seluruh kemungkinan x adalah 1. Bila fx-nya menjulur menuju tak hingga, maka luas sebesar 1 adalah apabila luasnya untuk di bawah kurva yang menjulur sampai dengan tak hingga itu. Ini akan dijumpai di distribusi normal. Ketiga, probabilitas X antara A dan B dinyatakan sebagai integral tertentu yang demikian ini. Perhatikan bahwa integral itu akan menghasilkan selisih dua buah fungsi kumulatif. Nilai fungsi sampai dengan B dikurangi nilai fungsi sampai dengan A. Ini bersesuaian dengan pernyataan tadi. Kita bahas distribusi probabilitas kontinu yang pertama, distribusi probabilitas seragam. Distribusi probabilitas seragam. Fungsi probabilitasnya dapat dinyatakan demikian ini. Jadi fx adalah sebesar 1 per b dikurangi a untuk semua nilai x antara a dan b, dan sebesar 0 untuk nilai x selain itu, maksudnya selain yang dalam rentang AB. Fungsinya dapat digambar demikian ini. Jadi fx ditunjukkan oleh garis horizontal setinggi 1 per b dikurangi a dalam rentang AB. Dengan a adalah batas terendah untuk x dan b adalah batas tertinggi dari x. Mari kita tunjukkan properties fungsi kepadatan probabilitas tadi. Pertama, sebagaimana yang terlihat pada chart, nilai fx dalam rentang adalah positif. Dalam hal ini bernilai 1 per b dikurangi a. Kedua, luas di bawah kurva fx dalam rentang AB adalah 1. Dalam hal ini, b dikurangi a sebagai alas dikalikan dengan 1 per b dikurangi a sebagai tingginya. Ketiga, probabilitas sebagai luas di bawah kurva untuk sebuah rentang tertentu dapat dinyatakan sebagai integral tertentu ini, atau probabilitas adalah selisih dari dua fungsi kumulatif, yaitu fungsi kumulatif sampai dengan b dikurangi fungsi kumulatif sampai dengan a. Kita lihat contohnya. Ditampilkan kembali grafik fungsinya. Misalkan ada nilai-nilai C dan D dalam rentang AB. Ya. Maka probabilitas X antara C dan D adalah integral yang demikian. Fx kita ganti dengan fungsinya yang demikian. Sehingga probabilitas X antara C dan D adalah 1 per B dikurangi A untuk X sebesar D dikurangi untuk X sebesar C. Bisa diuraikan dengan demikian ini, atau menjadi seperti ini. Ya. Atau menjadi demikian ini. Jadi kita bisa lupakan proses integralnya dan menyatakan bahwa probabilitas X antara C dan D adalah tinggi dikalikan dengan rentang X yang sesuai. Dalam hal ini adalah D dikurangi C. Apabila pertanyaannya adalah probabilitas X lebih besar dari D, maka nilainya adalah tinggi dikali rentang lebih besar daripada D, yaitu B dikurangi D. Apabila pertanyaannya adalah probabilitas X lebih kecil dari C, maka nilainya adalah tinggi dikali rentang lebih kecil dari C, yaitu C dikurangi A. Kita lihat contohnya. Ini contohnya. Silakan pause video untuk memahami soalnya. Jadi situasinya adalah variabel random seragam berupa jangka waktu penyelesaian kuis. Sebelum menjawab butir-butir pertanyaan, informasi penting yang harus dimiliki adalah rentang nilai X, yaitu antara 20 dan 45. Sehingga
tinggi fungsi X adalah 1/45 dikurang 20, yaitu 1/25. Jawaban pertanyaan A. Yang ditanyakan adalah probabilitas X lebih dari 35. Maka probabilitas X lebih dari 35 adalah 1/25 dikali rentangnya, yaitu 45 dikurang 35. Atau menjadi demikian ini, sehingga probabilitas X lebih dari 35 adalah sebesar 0,4. Selanjutnya jawaban pertanyaan B. Yang ditanyakan adalah probabilitas X antara 30 dan 40. Jadi probabilitas X antara 30 dan 40 adalah tinggi sebesar 1/25 dikalikan rentang 30 sampai dengan 40, atau demikian ini. Jadi probabilitas X antara 30 dan 40 adalah sebesar 0,4. Selanjutnya jawaban pertanyaan C. Yang ditanyakan adalah probabilitas X lebih kecil daripada 25. Jadi probabilitas X lebih kecil dari 25 adalah tinggi 1/25 dikalikan rentang 20 sampai dengan 25, atau demikian ini. Jadi probabilitas X lebih kecil dari 25 adalah sebesar 0,2. Selanjutnya jawaban pertanyaan D. Yang ditanyakan adalah probabilitas X sebesar tepat 28. Jadi probabilitas X tepat sebesar 28 mestinya adalah sebesar 0. Ingat, probabilitas sebuah titik adalah 0. Kita bahas atribut distribusi seragam. Ini atribut distribusi seragam. Rata-rata atau expected value-nya adalah demikian ini, yaitu A plus B dibagi 2. Dan deviasi standarnya diperoleh berdasarkan teorema matematika menjadi demikian ini. Atribut untuk kasus contoh adalah sebesar expected value-nya adalah sebesar 32,5 dan deviasi standarnya adalah sebesar 7,21688. Demikianlah pembahasan distribusi seragam, sebuah distribusi probabilitas variabel kontinu. Topik distribusi probabilitas variabel kontinu berikutnya adalah distribusi normal yang mempunyai peran amat sangat penting dalam statistika, khususnya statistika inference. Semoga video ini jelas dan mudah diikuti dan difahami. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu.